Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini kembali berbicara kepada kita mengenai kemurahan hati. Kemurahan hati Allah dinyatakan dalam Injil yang kita dengar, yaitu dari Tuhan yang mempunyai hamba yang berhutang sekian banyak, tetapi Tuhan ini dengan murah hati mengampuni hamba ini. Namun sebaliknya hamba ini ketika ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang kepadanya, hamba ini tidak mau bermurah hati. Ia menjebloskan temannya ke dalam penjara. Teman-temannya yang melihat hal ini melaporkan hal itu kepada sang tuan. Dan kita bisa membayangkan betapa marahnya tuan ini kepada hamba ini. Ia dipanggil dan kemudian dijebloskan dalam penjara karena ia tidak mau mengampuni temannya. Saudara-saudari yang terkasih, sumber kemurahan hati itu hanya ada pada Tuhan. Kesalahan dari hamba yang pertama ialah ia hanya mau menerima kemurahan Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh meresapkan Tuhan yang murah hati itu di dalam hatinya. Ia menerima kemurahan Tuhan itu hanya sebagai hadiah, tetapi ia tidak menerima pribadi Tuhan dalam hatinya. Karena itulah maka ia tidak bisa bermurah hati kepada sesamanya. Saudara-saudari terkasih, betapa sering kita ini menerima kemurahan Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita peka, banyak sekali kemurahan Tuhan yang kita terima. Maka kita, selain mensyukuri kemurahan Tuhan itu, kita juga perlu berjumpa dengan Tuhan yang ada di balik kemurahan hati itu. Berjumpa dan bersatu dengan Tuhan yang murah hati, itulah juga yang menjadi panggilan dari Santa Clara yang hari ini diperingati oleh gereja. Santa Clara, sahabat dari Fransiskus Assisi, adalah seorang gadis bangsawan yang kaya raya. Tapi ia merasakan panggilan Tuhan yang maha kaya. Dan karena itu ia meninggalkan segala harta bendanya dan kemudian hidup membiara di bawah bimbingan Santo Fransiskus Assisi. Ia bukan hanya hidup membiara, ia juga mendirikan biara di mana banyak gadis juga bergabung. Santa Clara tahu menjaga kemurnian hatinya untuk bersatu dengan Tuhan sepenuhnya. Dan karena itulah, maka ia selalu dapat merasakan kekayaan Tuhan. Walaupun secara material ia hidup sangat miskin, tetapi hatinya sungguh-sungguh kaya. Ia mengatakan antara lain, dapatkah hati yang memiliki Allah, yang maha kuasa, sungguh-sungguh miskin? Itu tidak mungkin. Sungguh, dalam kenyataan kekayaan materi seringkali membelenggu kita. Sebaliknya, kekayaan rohani, yaitu persatuan kita dengan Allah, membebaskan hati kita untuk bermurah hati. Dunia membutuhkan orang-orang yang bermurah hati. Dan kemurahan hati itu hanya ada pada Tuhan dan orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga kemurnian hatinya untuk bersatu dengan hati Tuhan. Kita diajak untuk meneladani Santa Clara, menjaga kemurnian hati kita dalam relasi kita dengan Tuhan,
supaya dengan jernih kita dapat bersatu dengan hati Tuhan dan bermurah hati kepada sesama.